Al-Quran pedoman kami, Darul Islam jalan Tuhan kami. Sebelum acara mulai, terima kasih. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Nasa'i Nasrullah Nasa'i Nasrullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyi wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Manakib ini dalam rangka perayaan 9 kemenangan. Anggota hiji yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua nuzulul Quran, yang ketiga Lailatul Qadar, yang keempat Idul Fitri, yang kelima minal aidin wal faizin, yang keenam Maulid dan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketujuh kejayaan agama dan negara, yang kedelapan ketahanan nasional NKRI, yang kesembilan peradaban dunia. Diawali dengan majlis doa yang pertama untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya yang kedua untuk keluarga besar seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya Al-Sa, segala hajatnya dikabul, selanjutnya semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga untuk segala urusan keluarga besar sahibul hajat tersana Bapak Aib Saifullah sama keluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keempat untuk ketahanan nasional NKRI
kejayaan agama dan negara, dan untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. Ya La ilaha illallah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki acara pokok khidmat amalia dan khidmat ilmiah manaqib. Yang pertama, pembacaan Al-Quran dan sholawatnya oleh Ustadz Dani, pembacaan tanbih oleh Ustadz Dadi, pembacaan tawasul oleh Ustadz Ujuk, pembacaan manqobah oleh Ustadz Rohadi. Dilanjut karena khidmat ilmiah yang bersama Ustadz Aib Saifuddin Ranggajati. Ditutup dengan sholawat Bani Hasyim 3 kali dan sholawat Babiyah. Mari kita buka manaqibnya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para petugas dipersilakan secara estafet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah
المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المكين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ini dari Syekhuna Al-Marhum Syekhullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam mengatakan Surya Raya Hajimbaran Rahmannya. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan aturan agama dan agama. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap fadilah ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan agama. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti bukan istafa untuk selama-lamanya. Dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan bersayap hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan Maha Esa. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam.
ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dan melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dan berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kami, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, berma'rifah wal jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu kekecewaan, berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persenjataan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bahwa kedalin amalan kita, Torik Pokodi dan Aksabandia Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berkalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan Syekh Ahmad Syabul Al-Fatihah Arifin Yahudi Syekh Arifin Al-Fatihah. Mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama sejaman. 2. Jangan menyenangkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa dari orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti melayani orang lain. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته ومن دخل في بيته أجمعين ولشهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط ثم ولكل بشر من وله يعلم آدم ومن أبى وما نسأل الله اليوم الدين يجعل له والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليه وإذا بكت سحقت فوق الوطن من لسان لا يمكن بشر لا له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت وموعدهم بالدنيا واليوم الرسول والقائم عن السماء للناس وعلى السماء سبب السوق يقين وعقيد وإلى كل ولي ووليات الناس بالأنبياء وقرية وريان يا جاسم يا كل شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير البيع سلسلة الطويلة نشابنية منزلية ولجميع أهل الدنيا تسال الله بن سلطان الله سيدنا سويد سعد القادر جلالي وسلم سابق القدر سيحر بكيه والجانب الحمد لجعلية المستوى سبب وسبب سبب سبب من غير وسيم الله وقال بالجواب وجل قرم في عبد الله وقال بن محمد وجل قرم في احمد سيد الوفاة وعبد المسلم وقرم في محمد عبد الوسيط والمسلم وقال هي نشر من دامن قال حتى ساسرا ورسول الله عليه وسلم ولا يدين عنه كل شيء لا له والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولمن تدين ولمن الهدى ومن ورشد ومن جاب الخير كل شيء له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا مسجد عبدنا ورحمة الله وبركاته كل شيء بينه والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
وأخبر الناس صالح الناس إله الناس من شر وسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والمسافاتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من ربك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من لا يشاء إلا هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون بإذن الله أفواجا فسبح بحمد ربك وسبح إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الله ونهض به الله والله به وائد وجناه به غير وحسن وائد والاستسقى ونعم جد الكريم وعلى آله وصحبه في كل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الله ونهض به قاضي روائد والآله الكريم وعلى آله وصحبه في كل معاملة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الله ونهض به قاضي روائد والآله الكريم وعلى آله وصحبه في كل بكل ما يقدر الفاتحة. قول الله سبحانه وتعالى على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon cuma pada tambah dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Kemudian dan kebahagiaan Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliyallahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fi hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. La udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Mana kita tahu Abdul Qadir Jailani dan Wudun Alifin mana kefidan dan kita Abdul Qadir di mana kebisyaitan Abdul Qadir, semoga dengan dibacakannya mana ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajjah, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala yang termaksud kita, dimaafkan dosa kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manakin Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Obat ke-24, masyarakat yang menderita penyakit tongkung sembuh dengan rumput dan air mata Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir bangkit obat penyakit tongkung sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, pada siapa maka rumput tanpa rasaku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rumputan itu habis. Saya mengumumkan tadi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para pendeta penyakit pelanggaran madrasah Syekh Abdul Qadir mereka menjadi sembuh kembali dari penyakit tahun penyakit. Nah, Rasul Sultan oleh suatu masjid Qurabani wal Mukmin Somatan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana wa ya kana syai'in min syura'il nabiyyin syura'il ladina an'amta alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asmika al-husna wa bi asma'i nabiyyika al-mustafa wa bi asmika waliyika Abdul Qadir Mustafa tauhid qulubana min kulli wajhin fa'idna amshadatika wa haqqika wa amdina ala sunnati wal jama'ati wa syurubiha syukurana wa yasirha umurana wa qadibna umumana wa syakbiha umumana wa kubirbiha umumana wa kubirbiha bidunana wa asbibiha ahwalana wa balibiha wa taqabbal biha taubatana wa qsil biha ubatana wa ansur biha hujjatana wa ja'alna biha minal muttabi'in syiratin nabiyyika mustaqiina wa syiratin wa taqna biha ala sunnatihi wa la tahrimna wa syafatihi wa sunna bi umratihi wa bihil quril muhajjalina wa syurul syabi'ina wa syabi'il yamin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah diberikan nikmat sehat bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka di rumah kami. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Aib Saifuddin Ranggajati, Bapak Ustadz Jadi, yang saya hormati Bapak Ustadz Ramadi, yang saya hormati Ibu Rama saya sendiri, yang saya hormati, yang saya banggakan Majelis Taklim Darul Islah Nusantara Taiwan. Terima kasih atas undangan kami, para ikhwan maupun jamaah Majelis Taklim Darul Islah Nusantara Taiwan bisa ikut mengikuti kegiatan aktif yang setiap bulan rutin. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, mendapatkan berkah karomah awas. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan jamaah Majelis Taklim Darul Islah Taiwan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada sebagian atau semuanya mungkin mudah-mudahan ikut mengikuti kegiatan Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Dan mudah-mudahan dakwah ini tidak sampai setiap manakib dilaksanakan setiap bulan di rumah kami. Mudah-mudahan ke depan dari kita bisa sampai ke Taiwan. Khususnya mudah-mudahan ke depan kita doakan Bapak Kiai Syafuddin Ranggajati bisa mengikuti kegiatan dakwah di Taiwan. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini, dakwah ini menyiarkan Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah ini sangat mulia dan bisa melaksanakan kegiatan yang inti dari kegiatan ihsan. Dan mudah-mudahan Majelis Taklim Darul Islah setiap bulan bisa mengikutinya dan rutin. Saya tahu ada yang mengikuti taklim masal ke depan. Mudah-mudahan kita doakan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Tadi lupa saya tidak mengenalkan diri. Nama saya Absyapullah, mohon maaf ya. Absyapullah, saya sebagai Ketua Yayasan Darul Islah Nusantara, dan izinkanlah kami dan berharap doa dari para ikhwan dan dari Majelis Taklim Taiwan, Yayasan Darul Islah Nusantara bisa eksis dan berkontribusi kepada masyarakat, khususnya di kampung kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi yang telah diberikan para ikhwan dan jamaah Darul Islah Nusantara Taiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma inna nas'aluka Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ta'ala ala tauhidin wa syari'ati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu alaihi wa asliyahi wa sallim wa mawsuli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul Syekh Muhammad bin Sebuah Hasbul Ashabul Fadilah wa Karamah Nafa'ana Nabi Al-Mahdi wa Mata'ana Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Hadratul Mukarramin, para ulama satu yang seperti ini yang saya muliakan khusus teman-teman Bapak Syarifullah sebagai kepengurusan Majelis Nusantara dan keluarga besar, para jemaah pengawan Majelis Mengaku dari Qadiriyah yang berbahagia pada pesantren Sriwijaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang suci, yaitu majelis zikir, majelis ilmu yang dikumpulkan dalam satu majelis dengan istilah majelis manaqib untuk menambah kecintaan kita kepada para ulama dan juga untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus ibadah bermakna Muhammadiyah. Para wali seraya, apa ini saya pakai bahasa Indonesia sambil ya, jadi sebenarnya tidak jauh-jauhan. Saya kalau ke Indonesia kemana, jadi sebenarnya tidak jauh-jauhan. Dalam konteks ibadah agama Islam, di dalam agama Islam dibagi menjadi tiga. Ibadah lahiriah atau ibadah jasadiah, yaitu ibadah yang menggunakan raga, ibadah dalam konteks nyawa, dan ibadah dalam konteks rasa. Nah, ketiga ini telah disimpulkan dalam salah satu hadis. Suatu saat Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk rupa seorang pemuda yang tampan. Diajima oleh malaikat Jibril datang, Assalamualaikum, sambil meletakkan kedua telapak tangannya di atas lutut Rasulullah SAW dan berkata, Ya Muhammad, hai Muhammad, berikan kepadaku alimni mahwa Islam, ajarkan kepadaku mahwa Islam, mahwa iman. Jadi Muhammad kemudian menjawab, al-iman wa antum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Sadaqta ya Muhammad. Artinya enggak. Artinya ya Muhammad, beritahu kepadaku apa itu yang disebut dengan iman,
Al-imanu antakminalillah, bahwa engkau beriman satu kepada Allah, wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada kitab, Rasul, hari akhir dan kepada Allah dan kepada Allah. Khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, baik dan buruk dari Allah. Sadaqta ya Muhammad. Benar, anjir Muhammad. Betul. Betul. Mahwa Islam. Apa itu yang disebut dengan Islam? Anta syahadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Engkau yang disebut dengan Islam itu bahwa engkau menyaksikan, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, engkau mendirikan sholat, zakat, puasa dan melaksanakan menunaikan ibadah kepada Allah, manis atau ilaihi sabila, bagi orang yang puasa di dalam sedekah ya Muhammad. Jadilah rukun Islam, dari rukun iman. Dari rukun iman ada rukun Islam. Yang ketiga, mahwal ihsan. Apa itu dengan rukun ihsan? Apa itu dengan disebut ihsan? Al ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka yarah fa in lam tara fa inna Allaha yarah. Bahwa yang disebut dengan ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Fakir lang taro, maka apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fakir engkau hajaro, maka sesungguhnya bahwa Allah itu melihat engkau melihat kamu. Sesaya. Nah, jadilah rukun ihsan. Jadi belum kuat bahwa beragama itu harus memenuhi 3 standar atau 3 aspek ini. Belum sempurna seseorang beragama yang disebut dengan agama Islam ketika 3 aspek ini tidak terpenuhi. Atau kalau istilah saya seringkali disebut dengan tripod beragama. Itu adalah tripod. Ada tripod 1, 3. Kurang hiji, lalu kurang hiji, diguling, lakukan hayang. Kurang itu diguling, tahu apa bukan tripod, 4 pot. Nah, tripod beragama. Agama ini mempunyai 3 aspek yang saling menguatkan, yang tidak bisa terpisahkan, atau yang dalam kata lain istilah terintegrasi. Jadi terintegrasi tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau 3 aspek beragama ini belum terpenuhi salah satunya, maka belum sempurna. Iman cukup, rukun iman ayat rukun Islam ada 5, tapi kita seringkali kurang paham berapa rukun ihsan. Nah, seringkali berapa rukun ihsan? Nggak tahu. Jarang sekali diajarkan di sekolah baru sampai dengan rukun iman dan rukun Islam. Sementara ihsan ini yang paling pokok di dalam beragama itu ihsan. Kenapa paling pokok? Sebab karruh itu jasad seperti ruh di dalam jasad. Wa Islam ihsan ini bagaikan ruh di dalam jasad. Kenapa seperti di dalam jasad? Karena setiap apapun jasad bergerak pasti harus ada ruhnya dan pasti menunjukkan bahwa itu ada ruhnya. Maka ibadah pun harus memenuhi 3 aspek ini, aspek jasad atau aspek raga, aspek nyawa, dan aspek rasa. Rukun iman masuk ke dalam aspek nyawa.
Al-iman sirri wal Islam ma'alami. Iman itu tersembunyi. Jadilah keyakinan, bukan percaya, tapi yakin. Nah, tingkat keyakinan seseorang menjadi ulama membagi empat aspek atau empat tingkatan keimanan. Satu, taklid. Taklid itu ikut walaupun dia tidak tahu. Seperti ikutnya seseorang, yakinnya ada Allah. Allah ada. Di mana? Jangan banyak bertanya. Dimanapun. Kalau pemikiran Allah dimanapun ada, jangan juga dengan pemikiran. Sebab kalau dengan pemikiran kita logika Allah dimanapun ada berarti banyak. Gitu. Sebab Allah bukan dalam dimensi jasa dia seperti kita. Nah inilah aspek iman. Yakin Allah ada. Mana keyakinan kamu bahwa Allah itu ada? Bahwa wujudu fiha wujudi hadhil makhluqat. Allah ada itu karena ada ciptaannya. Nah ini adalah bukti dari bahwa adanya Allah. Gitu. Terus naik ke dalam konteks ihsan atau ibadah perasaan ibadah. Nah, untuk dalam rangka merasakan nilai-nilai ibadah, merasakan kelezatan ibadah, mesti ini harus ditempuh dengan ilmu yang tadi, aspek yang ketiga yaitu aspek ihsan. Nah, para ulama menyebutkan aspek ihsan ini dalam sebuah ilmu menjadilah ilmu tasawuf. Islam diajarkan dalam ranah ilmu ibadah syariat atau ibadah syariat. Iman diajarkan menjadi rukun iman dalam konteks ilmu tauhid atau di dalam sekolah disebut usuluddin atau dalam pelajaran sekolah SD sampai dengan SMA disebut pelajaran akidah, tauhid atau usuluddin. Ada jurusan di universitas, setiap universitas Islam ada jurusan usuluddin yang di dalamnya mencakup ke dalam jurusan tasawuf, psikoterapi, filsafat agama, tarbiyah dan sebagainya. Kalau bisa salah, saya bukan orang akademis, saya mah akademistik. Bukan akademis. Ihsan diajarkan dalam ilmu tasawuf atau yang sering disebut dengan pelajaran akhlak. Tapi sebenarnya tasawuf ini bukan tentang menyentuh hanya dimensi akhlak secara dunia, tapi akhlak lebih menyentuh kepada sisi batinnya, bukan kebatinan. Sisi batinnya itu sesuatu yang tersembunyi, yaitu tentang rasa. Nah, kenapa diperlukan ibadah tasawuf? Kenapa sih dipentingkan, butuh pisang? Sebab dari merupakan aplikasi tina rukun ihsan yaitu jadilah ilmu tasawuf. Sebab ihsan ngalus ibadah, nama lemes, bukan bahasa Indonesia. Nama lemes bahasa Indonesia itu menjadi nahunda. Nama lemes menghalus ibadah supaya lebih halus, menghaluskan, menghalus ibadah supaya lebih halus, lebih lembut, diparut. Ibadah zahirnya kuat, bagus bacaannya, fikihnya apik, saya diajarkan dalam fikih pada saatnya. Nah, keyakinannya kuat kepada Allah. Rasanya asli, rasanya dekat dengan Allah. Rasa hablum minallahnya tentang adab dan etika kepada Allah dan kepada hablum minannas baik. Nah, ini para ulama mengimplementasikan aplikasi tadi ilmu tasawuf dalam aplikasi ihsan dari aplikasi tasawuf diimplementasikan dalam pelajaran teori atau tata cara. Contoh, kumaha sih kita pengen merasakan manisnya ibadah bagaimana sih merasakan halawatul dzikir, kemanisnya dzikir itu seperti apa sih? Bagaimana sih yang disebut dengan manusia yang penuh nafsu di mana letak nafsu dalam diri manusia itu di mana? Karena manusia itu ada nafsu di mana cicina? Tentu bukan di tubuh. Jadi katanya di mana nafsu ayana gitu. Kalau nafsu gitu kan, jadi nafsu juga seringkali
maaf bukan disalah artikan, seringkali nafsu juga diartikan dengan marah, seringkali nafsu juga diartikan dengan amak-amakan. Tong nafsu tuh, nah gitu kan, sering dilihat, jangan nafsu dong, jangan pakai sprit. Nah nafsu itu sendiri ternyata bukan marah, hanya di nafsu ada marah yang disebut dengan godong, bukan godong, godong itu marah. Nah, di mana nafsu itu dan terbagi menjadi berapa di dalam diri? Nah, pelajaran ini diajarkan dalam pelajaran tasawuf atau toriko. Tadi implementasinya dari aplikasi tadi harus teraplikasikan itu dalam diri. Teraplikasikan di dalam diri. Kenapa? Ada aplikasi tentang ingat kepada Allah, diaplikasikan. Kalau istilah para ulama ahli tarikh disebut talqin kalimat la ilaha illallah. Apa itu talqin? Talqin itu menanamkan kalimat tauhid. Dan tidak ada kalimat tauhid yang paling tauhid kecuali kalimat la ilaha illallah. Ayat yang paling tauhid adalah ayat surat surat nama paling tauhid. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Bukan satu sebenarnya. Kalau satu juga mungkin bisa, satu itu bisa hasil dari dua dikurangi satu atau tiga dikurangi dua. Tapi bukan ahad sebenarnya, mana bukan satu tapi tunggal. Esa. Dan esa juga bukan hitungan sebenarnya. Kalau Allah bukan hitungan. Allah bukan hitungan. Tahu gitu ya. Jadi kalau Allah satu bisa jadi keliru karena satu bisa jadi kumpulan dari berbagai hitungan atau pecahan dari berbagai hal. Contoh, satu kurangi satu bisa jadi satu. 4 nyamuk, satu kurangi satu bisa jadi 2, satu kurangi satu bisa jadi 2. Satu ditambah satu bisa menjadi satu, namanya menyatu. Jadi tambah ini jadi menyatu satu, bukan 2. Nah hitungan itu bisa seperti itu, bukan? Nah Allah itu bukan satu tapi tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Nah kenapa ada ayat yang paling tauhid yaitu surat Al-Ikhlas. Kalimat yang bertauhid itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kata yang paling tauhid adalah kata lafaz yang paling, dari kalimat yang paling tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dari kalimat, dari surat ke kalimat, dari kalimat ke lafaz. Dari surat ke ayat, dari ayat surat Al-Ikhlas. Dari surat itu yang paling tauhid surat Al-Ikhlas, ayatnya adalah qul huwallahu ahad. Kalimat yang paling bertauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat, sebab kalimat susunan lafaz. Kalimat susunan lafaz. Dari lafaz sekian lafaz itu yang paling bertauhid adalah lafaz Allah. Dan lafaz ini seringkali terabaikan. Kalimat ini seringkali diabaikan. Seakan-akan kalau kita mengucapkan la ilaha illallah dibanding dengan membaca ayat kursi, seakan-akan lebih hebat ayat kursi. Sedangkan ayat kursi ya ayat untuk kursi. Kalau ayat itu kedudukan ketuhanan kursi. Kursi itu tempat. Ya, jadi kursi itu adalah kedudukan. Seringkali kita mengagungkan kedudukan. Nah, ciri kalau kita ingin punya kedudukan, maka sering-seringlah duduk. Kalau ingin punya kedudukan, sering-seringlah duduk. Jangan sering berdiri, sering-sering duduk. Baca ayat kursi siapa? Kalau pengen punya kedudukan, pengen berdiri, bukan dari saya. Dari pengusaha apa? Kalau ingin kedudukan tinggi, maka sering-seringlah duduk. Nah,
ayat kursi ini seringkali dipakai untuk mencari kedudukan. Salah. Nggak mantap ketika mendapat kedudukan lupa ayat. Kursi sebelum punya kursi dibaca, ketika kursi sudah punya ayatnya hilangkan. Ciri orang yang melakukan kedudukan boleh tidak, boleh saja mencari kedudukan itu harus. Tapi perlu diingat bahwa ayat yang paling bertauhid menunjukkan seseorang itu keyakinannya kuat kepada Allah apabila di dalam kalimatnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ucapannya yang paling sering diucapkan itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama aku ucapkan dan ucapan para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ucapan yang paling utama kecuali kalimat la ilaha illallah. Dan kata yang paling utama atau lafaz yang paling utama yang sering diucapkan, sering diucapkan dalam pengucapan mah diucapkan satu-satu. Sajiku, betul, saucap, sakecap, satu kata, satu kata. Kata yang paling utama adalah kalimat kata Allah, lafaz Allah. Dan lafaz Allah ini bukan untuk sebatas Allahu Akbar, tidak tamu di sini karena tentang ihsan itu tentang rasa, maka lafaz itu dirasakan. Dan mau bisa merasakan kecuali ditanamkan. Infin wujudaka fi ardil khumul famana batami malam yudhak la yatimma nataijuhu. Tanamlah di dalam tanah kerendahan. Jadi kalau menanam sesuatu harus benar ditanam ke kerendahan supaya tumbuh jadi. Infin wujudaka fi ardil khumul famana batami sebab sesuatu yang tumbuh dari apa lam yudhak yang tidak ditanam layatin manakah itu tidak akan sempurna hasil buahnya. Jadi kalimat tauhid ini bisa disebut sebagai bibit tauhid. Kalimat la ilaha illallah ini para ulama menyebutkan sebagai benih tauhid. Sesuatu yang harus tumbuh menjadi sebuah pohon, dari pohon menjadi daun, dari daun untuk kembang, dari kembang tumbuh buah, biji buah, kena buah asap. Buah tauhid, buah keyakinan, maka harus ditanamkan. Tanah di situ bukan tanah yang ini saja, ini juga tanah, gitu kan? Badan ini tanah. Subhanalladzi khalaqal azwaja mimma tunbitul ardu wa mimma anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat Yasin dari Yasin. Nah, jadi tumbuh, ditanamkan di dalam tanah ini. La ilaha illallah itu tertanam di dalam diri. Cara menanamkan kalimat atau bibit tauhid ini para ulama ahli suku menyebutkan dengan istilah talqin. Dari mana ambil kata talqin? Dari hadis Nabi, laqinu mautaku di kalimat la ilaha illallah. Tanamlah atau tanamkan atau ajarkan, istilah nama talqinkan kepada yang mati. Apa yang mati? Tanah ini yang mati. Namun mati muda, tanahnya lagi digali. Tanah ini mati. Bukan mati ketika nyawa atau ketika jasad meregang nyawa atau nyawanya kepisah jenazah, tapi sesuatu ketika di dalam hati ini ada yang mati. Dalam pikir ini ada yang mati, pikirnya mati, rasanya mati, hatinya mati, maka harus ditanamkan, dibangunkan dengan kalimat untuk menghidupkan jiwa, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu ala ashabihi wa tasqiyati nufusihim wa tasqiyati qulubihim wa isolihim ila hadratil ilahi wa ila sa'adatil firsiyah. Dan Nabi Muhammad SAW itu mentalkin para sahabat
dengan kalimat la ilaha Illallah. dan satu kata lafaz Allah yang tertanam di dalam hati. Bisyarti akhdiha min qaulin taqiyyun mimma siwallah. Asal syarat mengambil bibit tauhid ini bukan bibit yang asal ambil, bukan orang yang asal menanamkan, tapi bibit yang bibit pilihan dan orang yang menanamkannya sudah pasti ahli iman. Syarti ahdiha dan syarat mengambil menanamkan kalimat la ilaha illallah ini min qalbin taqiyyin naqiyyin, dari kalbu seseorang yang telah bening dari hal yang selain Allah, yaitu kalau dalam Al-Quran disebut dengan wali yang mursyida. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida, atau dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut guru mursyid. Nah, guru mursyid ini ada, nah ilmu ini disebutlah tasawuf, metodenya disebut toriko, tata cara itu disebut toriko. Apa itu toriko? Cara untuk hati kita sampai kepada Allah. Caranya kumaha? Bagaimana? Begini loh caranya. La ilaha illallah, diajarkan, ditanamkan, diajarkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dicontohkan dengan perbuatan. Itulah disebut sekian. Ada sedikit asal udah ya, asal kira kok ini dari bahasa Indonesia. Aduh, aku ini kan mengerasa jadi ya segini juga dulu. Kalau pakai bahasa Indonesia saya seperti datang gitu. Biasanya kan biasa gitu, biasanya saya bisa banyak pikir kalau yang ngomong aja bahasa Indonesia mah biasa bahasa Sunda pakai bahasa Indonesia. Jangan mikir bahasa naon, jangan mikir bicara tapi dulu naon, jadi ada serius. Mohon maaf, pasti banyak kekurangan. Khusus dari kepada Iwan Majelis Taklim Darul Islah Nusantara yang ada di Taiwan. Inilah kegiatan Majelis Manaqib di Toriko Qadiriyah Naksabandia Pesantren Surabaya. Oh iya, satu hal lagi khusus untuk jemaah di Majelis Taklim di sana di Taiwan. Toriko ini adalah berakidahkan berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dinaungi kalau di Indonesia dan di luar negeri juga sama ada dalam naungan Jam'iyah Ahli Thariqah Muqtabarah An-Nahdiyah atau yang disebut dengan Jatman. Jatman berafiliasi ke dalam PBNU, Nahdlatul Ulama. Di dalam Nahdlatul Ulama berakidahkan atau berhaluan Nahdlatul Sunnah wal Jamaah di Indonesia dinaungi dalam berafiliasi dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Di bawahnya ada asosiasi, semacam asosiasi pengamal thariqah disebut Jam'iyah Ahli Thariqah Muqtabarah An-Nahdiyah. Jadi kumpulan pengamal thariqah Muqtabarah. Ada 43 thariqah Muqtabarah di Indonesia yang alhamdulillah salah satunya adalah thariqah Qadiriyah wal Naqsabandiyah, dicetuskan di Masjidil Haram oleh Syekh Ahmad Khatib. Melahirkan ulama-ulama besar Indonesia, di antaranya Syekh Holil Madura yang menjadi guru Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Jombang pendiri Nahdlatul Ulama, dan beliau juga salah satu guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Syekh Ahmad Khatib Syammas ini seorang ulama asli Indonesia yang tinggal di Masjidil Haram dan menjadi imam besar Masjidil Haram. Meninggal pun yang diajak fikihnya itu dalam 4 mazhab fikih: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Di Indonesia lebih banyak mayoritas fikih Syafi'i, apabila satu daerah lain Hambali, yang lain Hambali. Thariqahnya Qadiriyah Naqsabandiyah gitu. Kenapa thariqah itu tadi dia tentang urusan ibadahnya rasa, fikih ibadah raga, tauhid tentang bagaimana keyakinan kepada Tuhan. Ini menjadi terintegrasi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, seperti tadi tripod dalam kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.